Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirah Mardiah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau dengan program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, saya ditugaskan untuk membuat sebuah video untuk memenuhi satu mata kuliah, yakni Perkembangan Anak 0-3 tahun dengan dosen pengampu Ibu Yeni Solvia SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari hasil laporan observasi saya mengenai perkembangan anak yang berusia 3 tahun. Nah, sebelumnya di sini saya akan membahas apa itu perkembangan. Nah, perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam gerak kasar, gerak halus, bicara, bahasa, serta sosialisasi dan juga kemandirian. Perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan saraf dengan neuromuskuler, kemampuan bicara, emosi, dan juga sosialisasi. Kesemua fungsi tersebut berperan penting dalam kehidupan manusia yang utuh. Nah, di sini saya mengamati perkembangan anak usia 3 tahun, apa saja aspek perkembangan yang dialaminya di usianya yang menginjak 3 tahun. Yang pertama itu bisa kita lihat dari perkembangan fisik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perkembangan fisik? Yang dimaksud dengan perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Nah, perubahan pada tubuh atau fisik ditandai dengan bertambahnya tinggi, berat tubuh, pertumbuhan tulang dan otot, dan kematangan organ seksual serta fungsi reproduksinya. Nah, pada perubahan perkembangan fisik ini yang dialami oleh anak yang saya amati yaitu Gavin. Yang pertama, Gavin memiliki tinggi 98,2 cm, berat badan 14,6 kg, dan lingkar kepalanya 48 cm. Nah, dari perkembangan fisik yang dialami Gavin tersebut masih dikategorikan normal. Yang kedua, perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan proses perkembangan gerak pada anak. Nah, pada dasarnya gerakan yang dilakukan anak didasari oleh kematangan fisik dan juga saraf pada anak. Perkembangan motorik anak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, motorik kasar dan juga motorik halus. Nah, di sini yang pertama kita bahas adalah perkembangan motorik kasar. Apa sih motorik kasar itu? Perkembangan motorik kasar adalah aktivitas yang dilakukan dengan otot-otot besar yang meliputi gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Gerakan ini lebih cenderung pada kekuatan fisik dan juga keseimbangan. Berikut perkembangan motorik kasar yang dialami oleh Gavin. Yang pertama itu, Gavin bisa menuruni anak tangga dengan kaki bersilangan, melompat dengan kaki bersamaan, mengendalikan kecepatan ketika ia berlari, meloncat dengan satu kaki, memanjat, menuruni tangga, merambat peralatan pendakian. Kemudian di usia 3 tahun ini, Gavin juga bisa mengendarai sepeda roda 3. Nah, selanjutnya itu perkembangan motorik halus. Apa itu perkembangan motorik halus? Perkembangan motorik halus adalah perkembangan gerak yang cenderung melibatkan gerakan-gerakan halus. Gerakan tersebut dilakukan oleh otot-otot kecil. Apa saja yang telah dialami Gavin pada perkembangan motorik halus? Yang pertama, Gavin bisa memutar kenop pintu dan juga menutupnya kembali, mengocok telur. Gavin juga bisa menuangkan cairan tanpa menumpahkannya, kemudian menggunakan peralatan gambar dengan baik, bisa membuat pola di kertas walaupun belum rapi. Nah, yang ketiga, perkembangan kognitif. Apa sih perkembangan kognitif itu? Perkembangan kognitif merupakan perkembangan kemampuan berpikir pada anak atau kemampuan anak dalam menggunakan otaknya. Dalam hal ini, anak akan menunjukkan perkembangannya dalam berpikir, belajar, bahkan mengingat. Anak usia dini cenderung memiliki pola pikir yang kreatif dan juga imajinatif. Nah, apa saja yang dialami oleh Gavin pada perkembangan kognitif? Yang pertama, ia bisa memilah benda berdasarkan bentuk dan juga warnanya, mengelompokkan benda berdasarkan ukuran seperti ukuran mobil dari yang mainan mobil yang besar ke yang kecil. Kemudian meletakkan benda secara berurutan atau berangkaian, mengenali dan membuat pola gambar, mampu membedakan sekarang, nanti, dan juga besok. Kemudian bisa menunjukkan umurnya dengan menggunakan
mempelajarinya. Yang keempat, perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional ini merupakan proses belajar anak dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Perkembangan emosional yaitu proses interaksi anak dengan mengandalkan emosinya atau perasaannya sendiri. Sedangkan perkembangan sosial yaitu proses bersosialisasi anak dengan anak seusianya dan dengan orang-orang di sekitarnya. Perkembangan sosial emosional yang dialami oleh Gavin yang pertama yang bisa saya lihat itu yang pertama, Gavin bisa melepaskan perasaan stres atau marahnya dengan cara yang sesuai. Biasanya ia hanya menangis atau merengek kepada ibunya atau orang terdekatnya. Kemudian menunjukkan kesukaan, kasih sayang, dan cinta terhadap orang lain. Kemudian Gavin juga kerap tersenyum sepanjang waktu untuk mengungkapkan rasa senangnya, sering berbagi kepada teman bermainnya. Biasanya Gavin itu meminjamkan mainannya kepada temannya. Kemudian Gavin memiliki kepercayaan yang cukup tinggi. Biasanya ia berani bernyanyi di depan keluarganya ataupun temannya. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa merupakan gabungan antara kemampuan bicara, kemampuan emosional, serta kemampuan bersosialisasi anak, baik fisik maupun motorik. Selain untuk berkomunikasi, bahasa juga merupakan jendela ilmu pengetahuan. Melalui bahasa, anak bisa mengetahui berbagai macam pengetahuan. Nah, apa saja perkembangan bahasa yang dialami oleh Gavin? Di sini Gavin mampu berbicara dengan jelas namun masih dalam kalimat yang sederhana. Kemudian Gavin bisa meminta atau menunjukkan objek secara lisan, bisa bertindak sesuai dengan yang diarahkan atau diperintahkan, kemudian sering mengajukan pertanyaan dan mampu menyebutkan nama, umur, jenis kelamin, dan juga lain-lainnya. Yang terakhir, perkembangan moral. Perkembangan moral merupakan proses perkembangan yang berkaitan dengan pikiran, emosional, kebiasaan, dan sikap yang dimiliki seseorang berdasarkan standar atau ukuran benar salahnya perilaku yang ditetapkan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian moral sendiri dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, moral baik dan juga moral buruk. Apa saja perkembangan moral yang digapai oleh Gavin? Yang pertama itu, Gavin bisa menirukan gerakan sholat, mulai bisa melafalkan doa seperti doa hendak makan, doa hendak tidur, doa setelah makan, dan juga setelah bangun tidur. Tidak hanya itu, di umur Gavin yang 3 tahun ini, Gavin juga bisa sedikit melafalkan atau menghafalkan beberapa ayat pendek yang ada pada Al-Quran. Kemudian Gavin juga mengucapkan salam ketika masuk rumah. Nah, itu dia tadi beberapa perkembangan yang dialami oleh Gavin. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.